Halo semuanya, selamat datang di tutorial SPSS. Pengaruh penggunaan gadget dan manajemen waktu terhadap prestasi akademik mahasiswa. Sebelum saya menjelaskan tentang SPSS, saya akan mengenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Pepi Angela dengan NIM 64222-357, kelas 64 6B37. Latar belakang. Di era digital seperti sekarang, gadget seperti smartphone, laptop, dan tablet telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mahasiswa. Perangkat ini memudahkan akses informasi, komunikasi, dan pembelajaran. Namun, penggunaan yang berlebihan seringkali menimbulkan berbagai masalah dalam proses belajar. Salah satu dampak negatif yang paling terlihat adalah gangguan konsentrasi, di mana notifikasi media sosial, pesan instan, dan game online terus-menerus mengalihkan perhatian mahasiswa dari materi akademik. Akibatnya, produktivitas belajar menurun karena waktu yang seharusnya digunakan untuk memahami pelajaran justru terpecah antara tugas akademik dan aktivitas digital. Selain itu, kebiasaan multitasking seperti membuka media sosial sambil belajar telah terbukti menurunkan kemampuan kognitif dan pemahaman mendalam terhadap materi. Tidak hanya mengganggu proses belajar, ketergantungan pada gadget juga berdampak pada kehidupan sosial mahasiswa. Saroinsong 2016 menemukan bahwa penggunaan gadget berlebihan merusak keterampilan interpersonal karena mahasiswa lebih memilih berkomunikasi secara digital daripada bertatap muka. Hal ini menyebabkan kemampuan komunikasi verbal dan nonverbal mereka menurun. Padahal keterampilan ini sangat dibutuhkan dalam diskusi kelompok, presentasi, dan interaksi dengan dosen. Sebelum saya menjelaskan apa itu uji validitas, uji reliabilitas, uji korelasi, uji regresi, persamaan linear berganda, dan lain-lain, maka kita harus masukkan data responden terlebih dahulu. Inilah data responden saya. Selanjutnya, studi kasus yang digunakan sebanyak 41 responden dari mahasiswa. Masukkan ke SPSS, buka variabel view. Kuesioner memiliki 3 variabel, lalu masukkan 3 variabelnya. X1 sama dengan penggunaan gadget, X2 sama dengan manajemen waktu, Y sama dengan prestasi akademik. Ini ada foto kerangka penelitian yang mana penggunaan gadget X1, manajemen waktu X2, prestasi akademik mahasiswa Y. Sekarang kita masuk ke tabel R dengan data di atas. Dengan rumus DF sama dengan N sama dengan 41 dikurang 2 sama dengan 39. Dengan total R, tabel 0,3081. Bagaimana cara mencari uji validitas? Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah uji validitas. Yang pertama, kita masuk lagi ke menu view. Klik analyze, lalu di pinggirnya ada correlate. Kita klik dan ke menu Vivarage. Masukkan semua item indikator dalam satu variabel. Misal, X1 sampai X5 dengan total X1. Centang person dan to Tailed, klik OK. Hasil variabel penggunaan gadget X1. Inilah tabel dari uji kelompok kita. Uji validitas berdasarkan data pada tabel di samping, hasil uji validitas data yang berhubungan dengan variabel penggunaan gadget X1. Hasil pengujian yang diperoleh hasil dari seluruh nilai signifikasi lebih kecil dari alfa 0,05 dan nilai R hitung lebih besar dari nilai R table sebesar 0,3081, di mana R hitung paling tinggi sebesar 0,893 dan R hitung paling rendah sebesar 0,445.
Hasil variabel manajemen waktu X2, uji validitas. Pada tabel X2, berdasarkan data pada tabel di samping adalah hasil uji validitas data yang berhubungan dengan variabel manajemen waktu atau X2. Hasil pengujian yang diperoleh hasil dari seluruh nilai signifikansi lebih kecil dari alfa 0,05 dan nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel sebesar 0,3081. Hasil variabel prestasi akademik mahasiswa Y1. Inilah tabel uji validitasnya. Uji validitas berdasarkan data pada tabel di samping adalah uji hasil validitas data yang menghubung dengan variabel prestasi akademik mahasiswa, yaitu Y. Hasil pengujian yang diperoleh hasil dari seluruh nilai signifikansi lebih kecil dari alfa 0,05 dan nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel 0,3081. Inilah tabel reliability statistik uji reliabilitas. Langkah-langkahnya, yang pertama, klik analyze, lalu ada scale reliability analyze. Yang kedua, masukkan semua item, misalnya X1 sampai X5. Lalu klik OK. Jadi, jika nilai combat alpha lebih besar 0,7 maka data reliable. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa data sudah reliable karena nilai combat alpha lebih besar 0,60, yaitu combat alpha lebih besar 0,60 reliable Veron. Inilah tabel dari uji korelasi. Uji korelasi, langkahnya, klik analyze, correlate, beforate. Yang kedua, masukkan variabel total X1, total X2, dan Y. Lalu klik OK. Penjelasan, korelasi menunjukkan kekuatan hubungan antar variabel. Nilai lebih besar 0,7, yaitu kuat. Hipotesis 1. Tidak terdapat hubungan antara variabel X1 pengguna gadget dan Y prestasi akademik. Hipotesis 2. Tidak terdapat hubungan antara variabel X2 manajemen waktu dan Y prestasi akademik. Inilah tabel uji regresi persamaan linear berganda. Langkah-langkah mencari uji regresi persamaan linear berganda. Yang pertama, klik analyze, lalu regression, lalu linear. Yang kedua, masukkan Y sebagai dependent dan X1, X2 sebagai independent. Lalu klik OK, hasil yang dilihat. Persamaan regresi, Y sama dengan A ditambah B X1 ditambah B XZ. Y sama dengan 0,632 ditambah 0,595 X1 ditambah 0,345 XZ. Nilai signifikan lebih kecil 0,5. Koefisien determinasi R2, tabel ANOVA uji F. Jadi, jika signifikan lebih kecil 0,05 maka terdapat pengaruh signifikan baik secara parsial maupun simultan. Inilah T-table. Langkah-langkahnya mencari nilai T-table. Yang pertama, tentukan jumlah responden. Yang kedua, tentukan jumlah variabel bebas K. X1 pengguna gadget, X2 manajemen waktu, jadi K sama dengan 2. DF sama dengan 41 dikurang 2 sama dengan 39. T-table sama dengan 2,02269. Jika nilai T hitung lebih besar T-table, maka hasil signifikan. Sekarang kita mencari uji regresi uji T. Inilah tabel regresi uji T. Hipotesis 1. 0 sama dengan tidak terdapat pengaruh antara variabel X1 pengguna gadget dan Y prestasi akademik. Hipotesis 2. 0 sama dengan tidak terdapat pengaruh antara variabel X2 manajemen waktu dan Y prestasi akademik. Selanjutnya kita mencari F-table uji F. Inilah tabel uji F. Langkah-langkah mencari nilai T-table. 1. Tentukan jumlah responden. Yang kedua, tentukan jumlah variabel bebas K. X1 pengguna gadget, X2 manajemen waktu. DF penyebut N dalam kurung K dikurang 1 tutup kurung. DF sama dengan 41 dikurang buka kurung 3 dikurang 1 sama dengan 41 dikurang 2, jadi 39. DF pembilang K dikurang 1.
maka sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 2. Sekarang kita mencari uji regresi uji F. Inilah tabel ANOVA uji regresi uji F. F hitung sama dengan 54,866. F table sama dengan 3,24. F hitung lebih besar F table sama dengan 54,866 lebih besar 3,24. Jadi hipotesis H1 diterima dan H0-nya ditolak, yang artinya nilai F hitung variabel penggunaan gadget dan manajemen waktu lebih besar dari F table. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan gadget dan manajemen waktu berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap prestasi akademik mahasiswa. Hipotesis H0 sama dengan tidak terdapat pengaruh antara variabel X2 manajemen waktu dan Y prestasi akademik mahasiswa. H1 sama dengan terdapat pengaruh antara variabel X2 manajemen waktu dan Y prestasi akademik mahasiswa. Yang terakhir, kita mencari uji koefisien determinasi model summary. Inilah data koefisiennya. D sama dengan R2 dikali 100% sama dengan 0,743 dikali 100%, yaitu 74,3%. Pada kolom R square terdapat nilai sebesar 74,3%. Jika dekonversi ke persentase menjadi 74,3%, maka sumbangan variabel penggunaan gadget dan manajemen waktu dalam memenuhi variabel prestasi akademik mahasiswa memberikan nilai sebesar 74,3%. Kemudian 2,57% dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari penelitian tersebut. Dari semua penjelasan itu, maka akan disimpulkan 1. Terdapat pengaruh secara parsial antara variabel X1 pengguna gadget dan Y prestasi akademik mahasiswa. Yang kedua, terdapat pengaruh secara parsial antara variabel X2 manajemen waktu dan Y prestasi akademik mahasiswa. Yang ketiga, terdapat pengaruh secara simultan antara variabel X1 pengguna gadget dan X2 manajemen waktu terhadap Y prestasi akademik mahasiswa. Sekian dari penjelasan saya tentang SPSS yang saya buat. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.